Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah khadimun nabiyyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, nikmat, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat menunaikan ibadah salat subuh, dan insya Allah kita semua nanti akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Marilah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini bersama kita syukuri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada contoh suri teladan yang baik untuk kita semua. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri teladan dari segala perumpamaan dan segala bentuk kehidupan dengan berbagai permasalahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswah, contoh suri tauladan yang baik bagimu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama kita lihat sisi-sisi kehidupan Rasulullah SAW dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada usia kurang lebih 2 bulan di kandungan ibundanya Siti Aminah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan ayahnya meninggal dunia. Ini berarti bahwa suatu saat ketika Rasulullah SAW hadir ke dunia ini, dilahirkan ke dunia ini, dia dalam keadaan yatim. Kemudian 3 hari setelah lahir Rasulullah SAW, ini merupakan adat kebiasaan orang Arab bahwa setelah hari ketiga seorang anak dilahirkan, maka dicarikan ibu untuk menggantikan menyusuinya, yang mana Rasulullah SAW setelah hari ketiga disusui oleh seorang ibu yang bernama Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah 4 tahun disusui oleh ibu susunya, Rasulullah SAW ini
diambil kembali oleh ibundanya Siti Aminah. Kemudian di usia 6 tahun Rasulullah berziarah ke makam ayahnya, yang mana pada saat perjalanan pulang ibunda Rasulullah SAW Siti Aminah meninggal dunia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti pada usia 6 tahun Rasulullah SAW adalah seorang yatim piatu. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, sampai usia 8 tahun. Karena kurang lebih 2 tahun di usia yang 8 tahun ini kakek beliau meninggal dunia. Selanjutnya di usia ke-8 tahun Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Kemudian di usia 12 tahun beliau ikut berperang. Ini bukan perang agama, tetapi perang antar suku waktu itu. Kemudian di usia 16 tahun Rasulullah SAW ikut berdagang. Di usia selanjutnya 25 tahun diangkat menjadi seorang Rasul. Beliau pernah dilempari dengan kotoran hewan, kemudian beliau ikut berperang dan lain sebagainya. Itulah seorang nabi, seorang rasul. Di dalam kehidupannya beliau tidak lepas dari yang namanya permasalahan kehidupan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita juga tidak lepas dari berbagai macam permasalahan, problematika kehidupan. Mungkin masalah ekonomi, masalah sosial, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sejarah tidak ada yang menyebutkan bahwa di dalam menghadapi berbagai persoalan ini Rasulullah itu galau. Tetapi Rasulullah dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup, permasalahan hidup, problematika hidup, dia selalu optimis dan semangat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang di dalam kehidupan ini mendapatkan suatu permasalahan hidup, suatu masalah hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita, ista'inu bisabri wassalah. Ketika kita baru mendapatkan kesulitan hidup, permasalahan hidup, problematika hidup, kita harus sabar. Wassalah, perbaikilah salatmu, kata Allah, nanti aku akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang engkau hadapi. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Rasul mengalami yang namanya masalah, problematika kehidupan. Sama dengan kita juga seorang manusia biasa mengalami yang namanya masalah, problem, kesulitan kehidupan. Yang jadi masalah adalah bukan masalah itu, tetapi bagaimana kita menghadapi permasalahan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi berbagai permasalahan hidup yang serba sulit ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di posisi itu beliau ambil air wudu, kemudian sholat hajat. Sesudah sholat beliau memohon, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, beliau curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait segala permasalahan kehidupan yang dia alami. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya yang menyelesaikan permasalahan hidup kita itu bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menurunkan bantuan sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati seseorang, menyentuh hati seseorang agar membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan problematika yang dihadapi oleh seseorang tersebut. Sebagai contoh, mungkin ada seseorang di satu waktu mengalami masalah ekonomi di rumah, kesulitan pangan di rumah. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat. Dia bersabar, berikhtiar. Kok di wilayahnya ada satu waktu orang lain ada yang mengetuk pintu rumah itu. Assalamualaikum Pak D, Bu D, ini ada sedikit rezeki, semoga bermanfaat untuk Pak D, Bu D sekalian di rumah. Inilah bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati seseorang, menyentuh hati seseorang agar memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin suatu ketika ada saudara kita yang waktu itu membutuhkan satu pekerjaan, kok di wilayahnya ada teman lama yang datang, yang silaturahim, ngobrol, ngomong kanan kiri sebagainya, terus tanya tentang pekerjaan. Dia memiliki solusi, memberikan jalan, memberikan arahan untuk kita mempersiapkan bekerja. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelesaikan masalah-masalah kita dengan menggerakkan hati manusia, dengan menyentuh manusia yang lainnya hatinya untuk membantu permasalahan bagi hamba-hambanya yang mau sabar dan mau sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, di mana salah satu inti dari ibadah puasa Ramadan kita adalah meningkatkan kesabaran kita. Dan di bulan Ramadan ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan, keagungan bagi hamba-hambanya yang mau mengisi dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ibadah sholat wajib dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sholat sunnah pahalanya seperti melaksanakan ibadah sholat wajib. Marilah Ramadan yang agung yang mulia ini kita jadikan meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah salat kita, dan harapan segala problematika hidup kita, permasalahan hidup kita dengan sabar dan salat ini menjadi penolong di dalam setiap kita melangkah menapaki hari-hari ke depannya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.